Tapi godaan terbesar tukang nasi goreng ya Bu, gimana itu? Stres itu sangat berpengaruh besar terhadap peningkatan asam lambung terutama. Perutnya terasa seperti ingin buang air besar itu ada masalah di pencernaan atau gimana? Tampunganmu kecil, cuman masukannya banyak itu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sekarang kita sudah berada di podcast pertama kita, yaitu membahas tentang kesehatan. Acara kita ini namanya Obras Ceria, jadi obrolan santai CRI Mania ya. Jadi apapun yang mungkin bisa kita bahas kesehatan, nggak cuma dari sehat jiwa raga, tapi juga kesehatan baik itu dari sisi dompet raga atau keuangan ya, dan dari sisi manapun yang memang bisa kita bahas bareng-bareng. Jadi kalau ada ide-ide yang ingin kita bahas bareng terkait dengan obrolan yang kayak gini lagi, tolong kirim di pesan atau di klik di chat di sini. Nanti mungkin kita akan buatkan juga acara yang seperti ini tapi dengan narasumber yang berbeda. Baik, karena ini adalah acara perdana, rekan-rekan sekalian, mungkin ada baiknya saya persilahkan dulu nih, ada sedikit mungkin sepatah dua patah kata dari direktur utama kita dan direktur operasi kita yang kebetulan memang sudah join juga. Untuk waktu dan tempat saya persilakan Pak Helmi, monggo Pak. Terima kasih Pak Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin untuk semaraknya acara ini semuanya diharap pakai open kamera supaya ya kita sisihkan waktu sebentar kayak ini Pak Miko ya, kurang lebih sejam ya, dan semoga bermanfaat. Ini kan kurang lebih investasi untuk diri kita pribadi dan juga untuk perusahaan. Yang pertama saya appreciate terhadap acara ini Pak Miko dan jajarannya, karena kita harus tahu kita bergerak di industri jasa, apakah itu kereta api, logistik, construction, operate, dan maintenance. Intinya kita bergerak di dunia jasa, di mana kita salah satu yang paling terpenting adalah investasi kita menjaga kesehatan. Tanpa kesehatan saya yakin kawan-kawan semua tidak akan bisa memberikan kontribusi terbaik ataupun produktivitasnya. Jadi kita sambut acaranya dengan hal yang baik, dan kebetulan juga bulan K3 agak lewat dikit, biasanya Januari is okay, nggak apa-apa. Nanti kita karena kemarin saya lihat Pak Gubernur juga baru menyelenggarakan acara K3 secara provinsi Sulawesi Selatan. Jadi moga ini bisa menjadi langkah yang baik untuk sama-sama semua kawan-kawan edukasi mengenai menjaga kesehatan. Saya dan Pak Miko bukan orang yang sehat, tapi kita mencintai kesehatan. Ya, Pak Miko nggak apa, kita jadi contoh Pak Miko ya. Ya Pak, betul sekali Pak. Saya aslinya juga obesitas Bu Dokter, jadi kasih contoh ini. Jadi untuk silakan kawan-kawan nanti ada diskusi, kita open, kita ingin membangun karakter atau culture di CRI yang open, yang sama-sama kita menuju yang terbaik serta memberikan manfaat bagi orang lain dan kita pribadi. Kurang lebih itu pembukaannya. Selamat datang Bu Dokter dan terima kasih atas waktunya. Semoga nggak bosen-bosen dan nggak kapok nanti di acara ini. Saya harap ini acara yang bisa kontinuitas sehingga budaya kesehatan tetap ada di CRI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Helmi atas sambutannya. Mungkin juga dari Pak Nanto nih, mumpung kita bisa kumpul bareng, mungkin bisa dibantu Pak, mungkin Bapak ada saran-saran untuk kedepannya juga untuk acara ini mungkin. Monggo Pak Nanto. Terima kasih
Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Dokter. Ya. Selamat siang Siang, Pak Dokter Miko. Mungkin dari saya tadi Pak Helmi udah banyak ngasih pembukaan. Maaf, dari saya hanya begini. Memang kesehatan kerja ini jasmani, rohani. Jadi gabungan dari berbagai hal. Nah, memang ini hal baru ini saya sampaikan aja dulu ke Bu Dokter. Ini teman-teman ini muda-muda nih, anggota kita muda-muda dan mengingat pola kerja, waktu kerja memang kadang yang pagi-pagi kemudian tidak terlalu siang off atau ada yang juga yang jatuh di sore hari. Nah, sehingga makanan-makanan yang instan ini yang lebih disukai oleh teman-teman ini. Makanya ini mungkin sama-sama kita diskusi bagaimana menjadikan pola kerja dan pola hidup yang sehat. Mungkin tidak spesifik diet, karena saya diet ini Bu, saya juga sedang diet. Saya beratnya tadi 88 kilo, tapi sudah diet. Nah, cuma konteksnya lebih ke bagaimana tidak hanya makanan, tapi mungkin ada pola lain yang bisa muncul dan mendukung kinerja teman-teman semua. Mungkin itu aja Pak Miko dari saya. Nanti kalau diskusi nimbrung lagi. Terima kasih Bu Dokter dan Pak Miko. Baik, terima kasih Pak Nanto. Jadi memang kendalanya nggak banyak Bu Dokter, cuman yang bisa dibilang tantangan di depan itu ada dua Bu. Kalau dari sisi direksi itu obesitas, ya. Kalau dari sisi kawan-kawan lapangan itu kayaknya kekeringan ini. Kurang gizi ya. Bukan kurang gizi Bu, kurang pengetahuan gizi lah. Mudah-mudahan dengan ada acara ini kita bisa membalancekan itulah ya. Mungkin untuk mempersingkat waktu ada beberapa yang ingin disampaikan dulu. Mungkin nanti kita sampaikan dari Bu Dr. Nunu dulu. Setelah itu nanti kita akan coba tanya jawab. Mungkin ada beberapa yang ingin Ibu sampaikan. Setelah itu mungkin nanti akan saya balancekan dengan apa yang ada di lapangan. Monggo silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Dr. Nurul Zakinah, biasa dipanggil Dr. Nunu. Terkait dengan saya ucapkan terima kasih atas undangannya. Kebetulan juga waktunya tepat, alhamdulillah. Jadi terkait dengan tema kita hari ini mengenai gizi dan kesehatan kerja, saya tahu persis bagaimana tantangan para pekerja, apalagi di tengah cuaca yang ekstrim seperti sekarang ini, di mana hujan deras, banjir, tiba-tiba saja panas. Itu sangat mempengaruhi dari kesehatan juga. Jangankan pekerja, orang yang bekerja dalam gedung saja pun bisa tumbang. Nah, jadi sebenarnya untuk mempertahankan kesehatan, baik itu di pekerja maupun para karyawan yang dalam gedung, sebenarnya yang perlu ditingkatkan imunitas. Nah, imunitas itu sebenarnya apa sih peranannya untuk menjaga imunitas? Salah satunya ya gizi, makanan. Oke. Nah, untuk gizi kesehatan kerja itu sendiri kan mengenai nutrisi yang kita asup, kalori harian kita, terus juga berhubungan dengan basal metabolic rate-nya atau dalam bahasa Indonesianya indeks metabolik dasarnya manusia. Jadi indeks metabolic rate ini beda-beda tiap orang. Ada yang berat badannya sekian, BMR-nya juga pasti dia butuh kalori sekian. Beda, nggak bisa disamakan dengan orang yang berat badannya misalnya 40-an, pasti beda dengan BMR orang yang berat badan 80-an. Jadi kalau untuk segi porsi pasti harus disesuaikan. Jadi kalau orang yang berat badannya 80, mau makan dengan porsi berat badan 40 ya pasti jatuh sakit yang berat badan 80 ini. Karena beda dengan BMR-nya kita. Iya. Ini sambil saya potong-potong nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Jadi artinya kalau misalkan saya beratnya sekarang 80,
Terus kita nggak bisa makan 40 kilo langsung ya. Iya. Berarti Karena memang begitu ya. Iya. Jadi mohon maaf kemarin malam juga saya diundang makan sama Pak Nasir ya. Pak Nasir agak bingung kenapa saya masih banyak ya, mungkin karena itu. Jadi memang harus bertahap ya dari Iya, 40 ke bertahap. 60 ya. diet yang sehat pun sebenarnya bukan langsung tidak makan, tapi harus menyesuaikan dengan BMR-nya. Kalau mau diet harus tahu dulu BMR kita berapa. Di berat badan misalnya 80, kita butuh 1.500 kalori misalnya ya. 1.500 sampai 2.000 kalori dalam sehari. Nah, kalau misalnya kita makan kurang dari 1.000, itu yang membuat basal metabolic rate-nya pasti akan terganggu. Makanya orang bisa jatuh sakit. Kalau misalkan tadi kan ukuran tubuh Bu, kalau misalkan yang tadi Ibu sebutkan kalori, itu artinya antara perempuan laki-laki beda nggak sih? Beda sih sebenarnya. Beda ya. Kalau rata-rata kalori yang untuk perempuan dan laki-laki itu berapa normalnya Bu? Normalnya untuk berat badan yang rata-rata Iya. 1.500 sampai 2.000 kalori. Nah, untuk laki-laki ada di sekitar 1.800 sampai 2.200 kalori. Oke. Sebenarnya. Cuman kan kalau kita mau mengambil yang amannya, kalau misalnya kita paling rendahnya BMR-nya kita harus makan 1.500 kalori, ya kalaupun memang mau makan berlebih, nggak usah di atas 2.000. Seperti itu, supaya terjaga berat badannya. Jadi kalau misalnya dalam sehari makan 1.500 sampai 2.000 kalori aja. Oke. Bu, kalau misalkan usianya masih muda, jenis kelaminnya laki-laki, Iya. ukuran badannya nggak gemuk-gemuk, Iya. tapi kalori yang dia makan lebih dari 3.000 kalori misalkan, let's say gitulah ya. Iya. Apa yang salah Bu? Tidak ada yang salah sebenarnya. Tidak ada yang salah. Kenapa bisa begitu? Seandainya pun memang dia berat badannya biasa-biasa saja, makannya banyak, mungkin aktivitas fisiknya juga banyak. Itu Iya. aktivitas. Karena faktor-faktor yang menentukan kebutuhan gizi seseorang kan selain ukuran tubuh, usia, juga kegiatan sehari-hari. Oke, Iya. oke. Berarti nggak bingung juga kalau misalkan kawan-kawan di lapangan sudah makan sudah banyak, kalorinya sudah lumayan, kolesterol juga ditumpukin, tapi hilang karena kegiatan sehari-harinya jalan 8 kilo Bu. Iya. Jadi setiap hari ini rekan-rekan di sana sekitar 8 kiloan lah dia jalan. Tapi yang jadi masalah besar nih sebetulnya gini. Karena kerjanya itu pagi sekali berangkat. Sehingga makanan yang dipilih, nah itu adalah yang seperti apa sebaiknya dipilih, tapi juga cepat dalam pengolahan. Menurut dokter gimana Dok? Untuk pola makan, biasanya kan orang makan pagi itu jam 7 sampai jam 8. Kalaupun memang berangkatnya pagi-pagi sekali, contohnya jam berapa misalnya Pak? Kalau di kami yang paling pagi siapa berangkat kemarin kalau di Rafli jam berapa kamu berangkat Vi? Izin menjawab Pak. Monggo. Setahu saya untuk Rafli itu, karena Rafli nggak menjawab ini, setahu saya dia antara jam 3 sampai jam 4 pagi kalau dia berangkat Pak. Jam 3 sampai jam 4 Bu. Nah sarapannya gimana nih Bu? Terus selesai kerja jam? Selesai kerjanya sekitar jam 8 ya? Bukan selesai sih, tapi dia selesai memeriksa sekitar jam 8-an. Bukan begitu ya? Jam 9, jam 10 sih Pak. Kadang 9, bisa 10. Kita harus ya 9, 10, 11. 9, 10, 11. Itu gimana Bu cara ngitung pola makannya? Nah Ibu bingung kan? Iya. Nah inilah makanya Ibu kami undang. Supaya Ibu bingung bersama CRI. Sebelum kita memilih bagaimana caranya, harusnya dipelajari dulu apa menu yang harusnya tersedia dalam satu piring makanan itu. Bukan Oke. cuman karbohidrat, bukan cuman Oke. protein, bukan cuman lemak atau buah-buah saja. Nah, Oke. harusnya dalam satu makanan gizi seimbang itu tersedia karbohidrat, tersedia protein, ada lemaknya sedikit Sedikit ya Bu ya? Terus, Lemak sedikit kayak gimana Bu? Saya pengen dong Bu itu. ya ada di ini
slide-nya bisa ditampilkan. Oh iya, slide ya. Ada slide lemak, coba ditampilkan Mas Alfianto. Jadi sebelum kita pelajari bagaimana tuh cara sarapannya, pelajari dulu makanan apa yang perlu kita makan dalam sehari supaya gizi kita tetap terjaga. Yang ini? Atau yang di bawahnya lagi? Yang nomor 16 ya? Ya. Yang paling terakhir berarti. Nah, coba. jadi ini makanan utama, beda dengan makanan selingan kan. Yang kita ingin fokuskan di sini pola makan utamanya kita. Harusnya dalam satu piring, anggaplah kita makan satu piring, 1/2 piringnya itu diisi oleh buah-buahan dan sayuran. Setengahnya? Setengah piringnya. Waduh, kita biasa beli sayur malah 1/4 nih. Terus 1/4-nya lagi boleh nasi. Kalau misalnya kan ada orang tuh bosan makan nasi, boleh roti. Kalau misalnya nasi, roti tidak mau juga ya kentang, kan pengganti karbohidrat lainnya. Bu, saya mau nanya. Ya. Para carriers, mania, kira-kira siapa di sini yang biasa makan roti kalau pagi? Tunjuk tangan. Coba jawab. Ada nggak? Wah, ada. Boleh lah. Oke, berarti 3/50 Bu. Kurang lebih 4/50 lah ini. Nah, tapi Bu kebiasaannya, itu bubur ayam itu kalau kita lihat 3/4 Bu nasinya. Nah, itu sebaiknya selain itu kan ada juga ini Bu, Indomie. Oh iya. Paling cepet itu Bu. Kalau bisa jumbo biar double, tenaganya besar sampai jam 10 pagi lah. Oke. Lanjut dulu yang ini terus Iya, boleh. Iya. Terus 1/4-nya lagi kan ada protein. Nah, ini bisa bisa dikreasikan. Jadi bukan cuma nasi, ikan sama sayur. Kan ada orang yang tidak bisa menyiapkan itu dengan cepat. Nah, makanya yang saya mau sampaikan bahwa untuk makan pun sebenarnya bisa kita kreasikan dengan cepat. Terus bisa kita kreasikan dengan makanan yang apapun yang tersedia, yang jelas terpenuhi itu tadi sayuran, buah, kemudian karbohidrat dan protein. Jadi untuk teman-teman yang mungkin harus cepat bergegas untuk menyiapkan, bisa menyiapkan roti di rumah, kemudian telur dadar minimal, atau telur mata sapi. Sayurannya kan kita bisa ambil misalnya pisang, apel, itu kan nggak usah harus masuk kulkas. Jadi cukup roti telur dijadiin sandwich misalnya, bisa dijadiin bekal, dan itu sudah memenuhi gizi seimbang. Jadi tidak usah repot-repot manasin nasi, sayur dan lain-lain. Itu kalau mau cepat. Terus yang kedua yang mau saya sampaikan bahwa sebenarnya tubuh kita ini dirancang siang dan malam itu beda. Siang itu untuk bekerja, untuk makan, malam itu sebenarnya untuk istirahat. Normalnya seperti itu. Tapi godaan terbesar tukang nasi goreng ya Bu, gimana itu? Iya, makanya kalau misalnya diiringi dengan pekerjaan malam kan pasti sudah kerja pasti lapar. Iya. Nah, makanya kalau misalnya malam perhatiin juga sebelum kerja itu dia makan terakhir jam berapa. Kalau misalnya memang dia pekerjaannya kan jam 3 sampai jam 11 pagi. Tapi sebelum berangkat dia makan dulu. Terus setelah itu bawa bekal, terus makan pagi, ya kan double. Jadi kalau misalnya jam 3, jam 4 mau berangkat, ya sebelumnya itu misalnya jam 10-an lah, batasnya, atau jam 9, makan malam. Terus kerja, ya mungkin jam 7, jam 8 boleh makan tuh bekalnya. Nah, itu kan bisa disimpan energinya sampai jam 12 siang. Gitu. Supaya kalau misalnya makannya jam 3 atau 4 subuh, terus sebelumnya jam 12 malam dia udah makan, jam 9 malam dia udah makan, jam 6 sore makan. Cukup Bu, cukup, itu mengulang dosa-dosa saya semua kayaknya. Nah, itu yang membuat irama tubuh ini nggak kenal lapar, nggak kenal kenyang. Artinya kan kalau makan harus lapar dulu.
berhenti sebelum kenyang. Nah, bagaimana caranya kita mau mengenal lapar dan kenyang itu kalau pola makannya saja sudah tidak sesuai dengan irama. Bu, tapi kalau kerjaannya di kantor, di lapangan kan kerjaannya fisik terus ya, tapi lapar terus ya Bu. Nah, yang saya bilang tadi kan beda dengan orang yang kerja kantoran. Kerja kantoran mungkin cocok dengan ini. Yeah. Tapi yang saya mau jelaskan bahwa indeks BMR kita kan memang sekitar 2.000-an kalori. Untuk pekerja bisa sampai 3.000-an kalori kalau memang dia aktivitasnya berat. Ada slide saya di atas itu contoh aktivitas berat. Coba di atas, Bos. Nah, kalau misalnya aktivitas berat itu boleh ditolerir penambahan kalori 500 sampai 1.000 kalori. Supaya memenuhi kebutuhan harian. Di atas lagi. Masih atas lagi. Ini contoh aktivitas fisik. Ada ringan, tergolong ringan, sedang, berat, sangat berat, dan berat sekali. Oke. Nah, kalau misalnya kita convert ke pekerjaan hari-hari, aktivitas ringan itu mungkin yang dalam ruangan, yang kita kerjanya duduk, kerjanya mungkin cuma jalan beberapa meter doang. Tapi kalau misalnya pekerjaannya sampai berjalan 8 km yang Bapak bilang tadi, itu sudah masuk ke berat dan sangat berat. Bahkan berat sekali mungkin ya. Betul, kurang lebihnya segitu. Iya, jadi kalau misalnya aktivitas berat itu memang harus ada penambahan kalori. Cuman penambahan kalorinya jangan cuman karbohidrat tok. Kan biasanya orang lapar ambil Indomie. Indomie kan isinya cuma karbohidrat dan lemak. Jadi kalau misalnya memang mau menambah kalori, tambahlah karbohidrat, protein, lemak, dan mineral tadi, sayur-sayuran, supaya jatuhnya badan tidak over karbo, sehingga metabolismenya tetap terjaga dan imunitasnya juga bisa bagus. Oke. Jadi memang kalau dilatih di aktivitas fisik ini kurang lebihnya kawan-kawan dan rekan-rekan sekalian sudah bisa memilah dan memilih di bagian mana sehari-hari yang dijalani. Baik dari ringan, sedang, berat, sangat berat, dan berat sekali. Kalau untuk ukuran saya itu dampaknya terbalik ya. Jadi karena pola badannya berat sekali sehingga aktivitas yang dipilih yang ringan. Kalau badannya ringan seperti yang di lapangan, aktivitas yang dipilih yang berat malah. Gitu, oke. Tambahan mungkin Bu, ada lagi? Oh iya, soal aktivitas fisik itu dilakukan tiap hari yang berat seperti itu. Atau dalam 1 minggu cuman beberapa kali. Setiap hari? Setiap hari. Jadi kami ini adalah perawat dan pemeriksa jalur, salah satunya job desk kami, di mana kita sebelum kereta itu lewat kita harus memeriksa jalur tersebut dalam keadaan clear and clean. Nah, untuk itu makanya diperlukan perawat dan pemeriksa jalur. Nah, itulah yang setiap hari harus ada. Dengan orang yang sama? Dengan orang yang sama. Dengan orang yang sama. Betul. Pekerjaannya 7 kali 24 jam? Oh, enggak. Atau ada 7 kali 24 jam, ya. Setiap hari. Itu bekerja sampai kapan? Sampai pensiun? Enggak lah Bu. Nanti kan ada ininya ya. Iya, masalahnya ada. juga sebenarnya kalau terlalu diforsir pekerjaan yang sampai berat sekali, itu juga yang membuat badan kan butuh istirahat sebenarnya. Nah, kalau misalnya setiap hari pekerjaannya terbalik, siang jadi malam, malam jadi siang, juga sebenarnya mempengaruhi imunitas tubuh. Jadi kalau misalnya setiap hari begadang, itu biasa laju basal metabolic rate itu akan menurun. Jadi ada orang yang usia 30 tahun, BMR-nya itu 80 tahun. Umur 30 tahun, basal metabolic rate-nya 80 tahun. Artinya dengan usia 30 tahun, dia tubuh untuk mencerna makanan, untuk melakukan aktivitas itu seperti umur 80 tahun. Oh ya? Iya. Itu dipengaruhi karena pertama kadar kolesterol atau lemak. Yang kedua irama sirkadian manusia yang siang jadi malam, malam jadi siang, itu juga mempengaruhi. Sehingga sebenarnya orang-orang, makanya untuk di dunia kesehatan kita tidak setiap hari shift malam. Oke. Ada ganti-ganti shift. Misalnya kita hari ini shift malam,
mungkin 2 hari kemudian baru shift malam lagi. Oke. Karena kita tidak bisa memungkiri bahwa kita diciptakan oleh Tuhan dengan malam untuk istirahat, siang untuk bekerja. Tapi insya Allah kita malam ada waktu istirahat lah. Karena ini memang karena pagi sekali lah. Iya. Sampai dengan waktu siang lah mungkin ya. Sejauh ini itu nanti mungkin memang ketika memang sekarang kan belum banyak kereta yang beraktivitas, tapi mungkin kedepannya jika memang sudah banyak pasti kita akan memikirkan itu gitu ya. Nah Bu, sekarang kan kita udah ngobrol sedikit banyak nih. Saya mau nanya sedikit yang agak melenceng nih. Ada nggak sih hubungannya antara dia tadi ya, metabolisme itu dipengaruhi oleh usia, aktivitas, asupan makanan, kemudian jenis kelamin juga, dan metabolisme rate lah itu segala macam. Di luar daripada itu, kalau dari sisi psikologi, ada nggak pengaruhnya terhadap kegiatan itu? Ada. Iya. Berapa besar Bu? Untuk besarannya belum baca. Oke. Ya, cuman memang untuk di penelitian ada hubungan. Ada hubungannya, korelasinya ada, ya. Sangat berkorelasi. Di slide saya yang faktor yang mempengaruhi kesehatan kerja itu ada psikososial. Oke. Ya. Jadi faktor yang mempengaruhi kesehatan kita di lingkungan kerja kan banyak. Ada faktor lingkungan, bahan kimia. Setelahnya itu ada faktor biologi, ada faktor psikologi juga. Ada orang yang mungkin sangat rendah daya, kan kalau misalnya di manusia ada yang faktor pemicu stres. Stresornya itu mudah sekali dicetuskan. Sehingga mempengaruhi kalau dia stres, dia pasti akan menurun imunnya karena hormon kortisol itu akan naik, mempengaruhi bagaimana cara dia bekerja dan mempengaruhi kesehatan. Karena di kedokteran sendiri, stres itu sangat berpengaruh besar terhadap peningkatan asam lambung terutama. Wah, saya itu. Iya. Terus Bu. Ada orang yang sedikit-sedikit stres tuh kok tiba-tiba seperti teriris perutnya atau seperti kembung, begah. Nah, itu sangat mempengaruhi. Memang ada penelitian yang mengarah ke situ. Terutama pada pasien-pasien kami yang anxiety disorder. Apa tuh Bu? Gangguan kecemasan. Sedikit-sedikit mungkin ada stresor sedikit, cemas berlebih terutama. Saya punya kawan kayak gitu di kantor pusat. Jadi mau naik pesawat cemas, mau hadapin apa tiba-tiba cemas itu, tapi dia emang kolesterolnya tinggi sih. Memang itu penyakitnya itu sih. Itu anxiety disorder namanya. Gitu ya. Gangguan kecemasan berlebih. Jadi pasti 100% keluhannya akan mengarah ke kalau bukan sakit kepala, sakit ulu hati. Betul. Atau mules. Mules ya, iya. Sama leher sakit kayak Bu ya, mungkin kolesterolnya mungkin tinggi ya. Jadi kalau misalnya stresor atau faktor psikologis itu dicetuskan, otomatis akan berpengaruh terhadap pola makan. Orang yang sakit ulu hati kita suruh makan pasti nggak mau. Atau malah justru kalau misalnya dia sakit ulu hati kita suruh makan muntah. Makanya asupannya juga pasti akan berkurang. Asupan berkurang, gizi tidak terpenuhi, jatuh sakit. Dampak stres itu besar berarti ya? Besar sekali. Besar ya. Oke. Jadi kita sudah sedikit banyak tahu nih selain dari lambung dan lain sebagainya dipengaruhi oleh stres. Stres itu juga dipengaruhi oleh ketidaknyamanan dalam sisi pekerjaan ya. Mungkin dia nggak cocok atau apa gitu ya. Selama berarti kalau tadi hormon yang bisa menimbulkan itu kortisol ya. Kortisol. Kalau yang stress. Dia happy gitu. Serotonin. Oke. Jadi kalau misalnya dipengaruhi sama faktor lingkungan, belum tentu ada orang yang cocok pekerjaannya dia cocok dengan jam kerjanya. Belum tentu dia cocok dengan jam kerja, dengan pekerjaan dia cocok dengan lingkungan sesama rekan kerjanya. Kan itu yang mempengaruhi. Iya. Karena pernah ada pasien datang, dia suka pekerjaannya. Dia suka, misalnya dia shift, dia suka jam masuk kerjanya aman. Cuman dia akan dipindahkan ke divisi lain karena dia bermasalah dengan temannya.
Oh. Jadi dia datang bilang, dia minta surat keterangan kan dari dok, saya tidak mau dipindahkan, saya suka dengan pekerjaan ini, tapi saya bermasalah dengan temanku. Nah ini pimpinannya nyuruh dia untuk ambil surat keterangan kalau dia tidak cocok untuk dikerjakan di situ. Jadi kan ada orang yang justru sebenarnya cocok pekerjaannya, tapi mungkin faktor lingkungan, sehingga kalaupun dipindahkan akan sama membuat stresor juga karena dia nggak suka tempat itu. Dia sukanya tempat yang ini, cuman lingkungannya aja yang itu ada sih yang seperti itu. Oke, jadi dari pola makanan saya bagi dua nih, bahwa pengaruh badan kita itu dari sisi asupan itu adalah makanan lahir. Makanan yang dimakan untuk lahir kita. Iya. Tapi juga ada pengaruh atau ada korelasi dengan tingkat stres. Ya, psikologi. Ya. Dari tingkat kenyamanan kerja, kemudian dari tingkat lingkungan kerja. Itulah yang namanya makanan batin. Iya. Ya, makanya lah kita kalau mohon maaf kan lahir dan batin ya. Jadi mungkin itu ya. Jadi pengaruhnya ke sana Ibu Dokter ya. Sangat pengaruh ya. Jadi saya tidak menyinggung siapapun. Jadi mohon maaf Mas Andra kalau tersinggung ya. Jadi saya cuma ini aja sih, nggak bermaksud. Tapi ya itu tadi mungkin sudah sedikit banyak. Tadi ada beberapa yang kita rangkum. Nah, untuk sekarang mungkin waktunya dari rekan-rekan ada yang ingin ditanyakan atau yang ingin disampaikan. Ini santai aja ya. Ini nama acaranya Obras Obras Ceria. Jadi obrolan santai CRI Mania ya. Jadi yang di sini hilangin aja tingkat stresnya. Mau ngobrolin apa, terus asupannya mau seperti apa, mau konsultasi ke Dokter Nunu, saya persilakan. Mungkin ada yang ingin bertanya? Ayo teman-teman PJ pada tanya, semua teman-teman OM nih. Mas Lukman udah agak gemukan itu, jadi kayaknya udah tahu. Dok, kalau kacang-kacangan gimana dok? Emping, kacang. Ya, oke, dijawab langsung ya. Monggo silakan. Kacang-kacangan itu merupakan sumber lemak yang baik sebenarnya. Cuman dia menjadi tidak baik kalau porsinya berlebih. Ada di slide saya yang mungkin halaman 13. Oh, hafal Ibu. Karena kan ada yang bilang bagus juga untuk jantung gitu dok. Jadi ada yang bilang kalau ini untuk kesehatan jantung sebaiknya makan dan di bawahnya biji-bijian ya, gitu kira-kira gitu. Iya. Oke, slide show. Ini laptopnya baru jadi Asusnya agak susah. Jadi sebenarnya sumber makanan yang perlu dibatasi adalah gula, garam, dan lemak, karena itu hanya tambahan. Yang perlu kita perhatikan bahwa sumber gula, garam, dan lemak itu ada banyak macamnya. Pertanyaannya tadi tentang kacang-kacangan. Kacang-kacangan itu masuk dalam sumber lemak sebenarnya. Selain kacang-kacangan ada mentega, minyak, susu, keju, santan, dan lain-lain. Nah, kalau kita converting ke dalam sendok, itu kita hanya boleh maksimal memakan 5 sendok makan atau 57 gram. Jadi kalau misalnya kita takar nih, kita makan hari ini kacang sekitar 57 gram, itu masih aman, itu masih tergolong sehat. Jadi kalau misalnya kita makan kacang terus hampir sekilo, ya itu. Itu sumber penyakit, sumber kolesterol, sumber asam urat. Iya. Tadi setara dengan berapa dok? Segenggam? 5 sendok makan. Kalau atau kacang 50. ya? Kacang dok? 5 sendok makan ya? Kalau kita ke gram itu 57 gram. Iya, tapi kan dalam sehari. Lemak dalam sehari itu boleh 57 gram. Tapi kalau misalnya kita makan kacang goreng misalnya, sudah kacang plus minyak, itu tidak boleh kita makan
57 gram karena minyaknya sendiri kan sudah mengambil gramnya tersendiri. Apalagi kalau dalam sehari kita makannya misalnya sayur santan, terus lauknya nugget, terus makan siang kita misalnya makan rendang. Aduh, Terus malam cemilin kacang. Nah itu sudah berapa gram dalam sehari itu? saya juga. Dok, satu lagi nih dok. Kalau duren ini dok ya, mohon maaf nih duren ini. Kan di Olimpik itu pamfletnya sebut bahwa duren ini baik untuk kolesterol dok. Sebenarnya semua Kira-kira makanan gimana, Dok? baik, asal tahu takaran sih sebenarnya. Iya, jadi boleh ya kalau Ya, setengah butir gitu ya dok. setengah butir. Mungkin disclaimer kali ini ya dok ya. Jadi Tapi gini, mungkin yang ditampilkan di sini untuk normal kali ya, untuk iya, orang normal untuk ya. normal ya. Tapi kalau udah kolesterolnya tinggi kayak kawan saya Andra, kemudian juga asam uratnya juga tinggi, ya mungkin ya harus dikurangi ya. Iya. Gitu, iya. Kalau misalnya ya, ini kan untuk sehari. Kalau misalnya dalam 1 minggu, tidak selamanya kan kita makan rendang, tidak selamanya kita makan kacang-kacangan. Misalnya hari ini kita makan yang rendah lemak misalnya, itu porsi hari ini bisa diambil ke besok sebenarnya. Jadi bukan cuman misalnya hari ini toh kita makan 57 gram lemak itu, terus besok kita makan banyak, itu sudah dikatakan dosa. Belum tentu, siapa tahu besoknya kita makan yang sehat-sehat kembali. Oh, puasa kali ya. Tapi buka puasanya. Oh, buka puasanya ya. Mulai lagi. Iya. Udah, kita bismillah aja makannya Bu ya. Ya. Biar kita nggak terlalu stres malah mikirin Nah, makanan. justru sebenarnya yang mau saya tanamkan bukan masalah bikin stresnya, cuman maksudnya kita tetap bisa makan lemak, tetap masih bisa makan gula, masih bisa makan garam dan lain-lain asal tahu porsinya. Rendang boleh, tapi kalau misalnya pagi siang malam makan rendang itu yang nggak boleh. Kalau malam makan rendang nggak apa-apa. Iya. Iya. Tapi kadang-kadang nggak enak sama mertua dok, gimana dok? Ya siapa tahu mertuanya sudah menyediakan obat kolesterol. Oke, rekan-rekan sekalian, yang lain, yang ingin bertanya nggak usah malu-malu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, Mas siapa nih? Rizky Pak. Oh iya, Mas Rizky. Monggo, silakan. Selamat Ibu Dokter. Sore. Mau tanya tips dan triknya supaya perut tidak terlalu buncit. Apa ya, dikonsumsi apa begitu? Makan atau minum apa? Terima kasih. Sebentar. Ini gimana? Ki, perut Jangan supaya nyindir tidak ya, perih Re. perut. Buncit kayak siapa nih? Kayak Ah, kok perut saya juga sudah terlalu besar Pak. Pelanggaran ini. Ya langsung dijawab ya. Iya. Tadi pertanyaannya apa? Nggak jelas pertanyaan emang Rizky ini nggak jelas nih kalau nanya ini. Cara untuk Tipsnya Mbak supaya perut tidak buncit begitu. makanan apa ya begitu ya? Sama Makanan apa yang cocok, minumannya apa? ya. Oke. Silakan. Kalau perut buncit kami sebutnya sebagai obesitas sentral. Oh, Nah, sentral. obesitas sentral itu sangat dipengaruhi oleh lemak. Jadi perut kita ini tempat lemak yang sangat-sangat bagus karena dia besar dan longgar. Jadi kalau misalnya tubuh kelebihan lemak pasti yang diisi perut dulu. Perut dan pipi. Perut dan pipi ya. Iya. Oke. Jadi kalau misalnya konsumsi harian kita lebih banyak lemak, otomatis pasti tubuh akan menyimpan cadangan lemak itu kan sebenarnya. Oke. Kalau misalnya kita konsumsi secara normal, lemak akan habis terbakar, dijadikan energi. Tapi kalau misalnya kelebihan lemak, tubuh akan menyimpan. Nah, Oke. tempat penyimpanan yang paling enak itu di perut dan di pipi. di pipi, Biasanya sih seperti itu. Kalau wanita ada tambahan Di mana dok? di dada dan di bokong. Di dada dan di bokong. Nah, Iya. kalau misalnya sudah mulai melihat perutnya sudah sedikit agak maju ya, iya. atau obesitas sentral, nah itu pasti yang akan dikoreksi bagaimana asupan lemaknya. Oh, oke. Nah, kalau misalnya
kita periksa ya kan, kolesterol lengkap, ada kolesterol total, trigliserida dan lain-lain, dia pasti akan meningkat. Sehingga asupan yang perlu ditahan untuk dimakan adalah asupan yang berasal dari sumber lemak-lemak tadi. Okay. Terus yang kedua, perut buncit tapi tetap makan banyak, perut yang buncit dia masih bisa untuk dikecilkan kembali dengan olahraga sebenarnya. Olahraganya tentu olahraga yang agak sedikit mengeluarkan energi. Kalau misalnya olahraganya misalnya golf, olahraga catur, kan itu juga energi, sama. Cuma bikin botak kepala aja itu. Iya, tapi olahraga yang betul-betul mengeluarkan energi, misalnya kita kardio, jogging dan lain-lain. Sehingga kalau tetap mengkonsumsi makanan lemak, ceritanya ada tamengnya seperti itu. Oke. Berarti kurangi lemak, Mas Rizky. Iya. Kurangi lemak, kalau perlu olahraga katanya, jangan ikutin saya lah. Tapi ada juga orang yang buncit karena masalah pencernaan. Oh, ada ya? Ada yang kalau setelah misalnya kan ada orang sembelit misalnya, susah untuk buang air besar, konstipasi lah. Nah biasanya kan perutnya agak sedikit membesar. Oke. Iya. Tapi kan sementara itu ya? Iya, sementara. Nah itu yang membuat orang kok buncit ya sekarang ya. Coba koreksi bagaimana pencernaannya selama ini. Apakah BAB-nya lancar dalam sehari minimal 1 kali BAB, atau misalnya dia dalam seminggu cuma 2 kali BAB. Nah itu yang perlu diperhatikan, karena pencernaan yang tidak sehat itu membuat kualitas hidup juga yang menurun. Dari pencernaan yang tidak sehat, produktivitas kerja pasti berkurang. Ya. Kurang lebih begitu jawabannya, Mas Rizky. Iya Pak, terima kasih Pak. Iya, itu harus sering jalan-jalan itu, Mas Rizky. Jalan-jalan yang berkeringat. Ada yang lain? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Mau tanya ini untuk Bu Dokter, kalau punggung sakit itu apakah karena postur makannya yang kurang dijaga atau kurang cairan ya? Punggung sakit Mas Rafli ya? Iya Pak. Sakitnya dari kapan Mas Rafli? Mungkin sudah 1 bulanan nih. Kamu tidurnya di mana, Mas Rafli? Ini jangan-jangan posisi tidur ini. Ada pengaruh nggak tuh, Dok, antara asupan dengan pinggang sakit ya kan, encokan? Sebenarnya kalau pinggang sakit tidak langsung mempengaruhi dari makanan. Justru kalau pinggang itu lebih dari aktivitas, lebih ke aktivitas. Misalnya mungkin berjalan 8 km. Bisa bikin pinggang sakit? Justru kalau misalnya kita jalan non-stop itu. Kenapa tegar? Padahal jalannya 17 kilo, Bu. 13 kilo. Kalau pinggang sakit sih bukan dari makanan kalau saya. Bukan ya? Iya. Tapi kurang minum bisa nggak, Dok? Bedakan pinggang, punggung, dan daerah di atas bokong. Kamu sakitnya di mana, Rafli? Pinggang, punggung, apa di atas bokong? Di punggung, Pak. Oh, punggung. Kalau punggung artinya kan di belakang sini, dada. ya? Ya, pinggang itu di belakang perut. Kalau di atas bokong itu kiri kanan itu lebih ke kemih, kantong kemih. Misalnya tahan kencing dan lain-lain. Tapi kalau ke arah punggung kayaknya bukan masalah makanan sih, kecuali belakang kepala. Tengkuk. Kalau tengkuk ya mungkin kolesterol, tapi kalau punggung mungkin dari beban kerja atau aktivitas sehari-hari, kebanyakan mengangkat berat mungkin, atau misalnya dia kurang, misalnya dia berjalan terus dalam posisi yang sama berdiri, itu kan kalau kita berdiri tumpuan ada di belakang, tulang belakang. Jadi kalau misalnya kebanyakan berdiri atau kebanyakan duduk, biasanya memang akan mempengaruhi sakit belakang ini. Tapi kamu udah nyoba minum tolak angin belum, Rafli? Udah buat ramuan-ramuan, Pak. Jangan-jangan ramuannya beras kencur ya, nggak ngaruh lah itu.
Oh, kalau misalnya curiga masuk angin gitu maksudnya. Atas bokong sih Pak, belakang perut yang Pinggang. sakit. Pinggang berarti. Pindah dari punggung sekarang ke belakang perut sekarang. Pindah ini. Iya, sama sih kalau punggung dan pinggang kan itu tumpuan kita untuk berdiri. Oke. Itu ada kemungkinan dari organ dalam juga nggak sih, Dok? Orang biasanya menyebutnya masuk angin ya, yang Bapak bilang tadi. Kalau masuk angin itu kalau di dunia medis asam lambung sih sebenarnya. Oh gitu. Iya, makanya ada orang yang mungkin dia gejalanya sendawa terus. Itu kan salah satu ciri dari asam lambung yang naik. Jadi kalau misalnya memang riwayat memang mah, terus mungkin terlambat makan atau justru makan yang tiba-tiba, misalnya dia sudah tidak makan berapa jam, tiba-tiba makan langsung banyak, itu kan bisa bikin begah perut, orang sebutnya masuk angin. Nah itu kalau misalnya dibiarkan, artinya kita tidak memberikan, misalnya tidak ada pengobatan atau dan lain-lain, bisa membuat yang awalnya mengiritasi di lambung, asam lambungnya bisa naik sampai ke kerongkongan. Itu yang menyebabkan orang merasa kok punggungnya rasa terbakar, rasa beban kayak ada yang iris-iris di belakang punggung. Kalau orang yang ini pasti bilang, aduh saya ketempelan nih gitu kali ya. Makanya gejalanya kayak kok sakit terus punggungnya. Terus kalau misalnya bangun tidur kayak rasa pahit di tenggorokan atau kayak itu sendawanya masam gitu. Itu lebih ke asam lambung ya? Asam lambung. Oke. Tapi kalau tidak ada gejala itu pure sakit punggung atau pinggang berarti memang dari aktivitas. Kamu ada gejala itu, Rafli? Sakit, panas, ini tenggorokan apa? Enggak sih Pak, tapi kalau lambung ada tapi nggak terlalu parah juga. Berarti lebih ke belakangmu ya, punggung ya? Saran saya kamu segera ke service center ya. Jadi kamu cek itu, maksudnya ke rumah sakit, service center itu. Ya nanti dibantu sama Mas Rizky itu. Jangan-jangan ini bisulan, nggak tahu kamu di belakang jadinya sakit banget kan? Coba kalau sakit punggung begitu mandinya pakai air hangat, supaya otot-otot belakang yang tegang itu bisa lebih rileks. Atau berendam. Di sana nggak ada sauna, Dok. Jadi memang susah. Ya. Masak air mungkin untuk air, ya. ke baskomnya ditaruh untuk dijadiin air mandi. Iya. Oke, saran-sarannya ditompo dulu, Mas Rafli. Tapi saran saya, Mas Rizky dibantu ini ininya nih, dicek ke dokter ini. Punggungnya kenapa nih? Jangan-jangan dia nggak sadar ini ada bisul, ya kan? Jadi sakit deh. Baik Pak, siap Pak. Nanti dijadwalkan Pak. Iya. Ada lagi, mumpung ada Bu Dokter, keluhan-keluhan nanti dianterin Mas Rizky. Yang lain, monggo. Ya. Dengan siapa ini? Tegar. Oh iya, oke. Izin Dok, jadi begini, kalau misalkan kita setelah makan gitu, entah makan pagi atau makan siang, lalu perutnya terasa seperti ingin buang air besar, itu ada masalah di pencernaan atau enggak? Tampunganmu kecil, cuman masukannya banyak itu. Langsung jawab ya? Iya, Dok. Ini setiap makan pagi mau ke belakang, siang mau ke belakang lagi atau cuman satu kali doang? Ya, enggak setiap kali, cuman hampir mungkin sehari itu lebih dari satu kali mungkin ada. Ya normal, Bos. Kita juga 3 kali. Orang BAB 1-2 kali dalam sehari masih normal. Berapa menit setelah makan gitu? Setengah jam atau lebih begitu? Mungkin langsung keluar, jadi langsung cerna dulu mungkin Pak. Kayak nggak ada cerna begitu loh Pak, ibaratnya. Nggak ada dicerna, cuman pipinya gede. Gimana ini? Makanan dalam perut itu kan bisa makanan dalam perut kan bisa bertahan 3 jam. Proses pencernaannya itu memakan waktu 3 jam. Jadi kalau misalnya sebelum makan pagi misalnya, biasanya kan orang mulus mau ke belakang dulu.
Nah, itu karena makan malamnya nih yang tertumpuk mau keluar. Oh, oke. Ya, terus misalnya makan pagi jam 7, terus jam 9 mau ke belakang. Ya, sebenarnya masih normal sih, Masih normal, apalagi ya? kalau misalnya asupannya banyak. Oh, iya, iya, Karena iya, iya. memang dalam perjalanan pencernaan kan 3 jam itu selesai dicerna, itu tersimpan dalam usus. Jadi kalau misalnya siapa tadi Tegar bilang Tegar. Ah. beberapa menit setelah makan pagi dia mau BAB, ya mungkin makanan yang Makanan yang malam yang semalam mau yang keluar. banyak, nasi goreng Iya. apa segala macam itu ya. Atau Iya. mungkin misalnya makan pagi jam 7, terus dia makan siang jam 1 atau jam 2. Terus setelah itu mau BAB, ya mungkin makanan paginya yang mau Makanan keluar. paginya itu. Itu Tegar. artinya pencernaannya bagus, lancar. Pencernaan lu bagus itu. Berarti kalau sering berarti nggak apa-apa itu. Sering itu dikategorikan diare kalau misalnya dia dia BAB lebih dari 3 kali dalam sehari, terus konsistensinya dia encer, bukan yang padat seperti itu. Tapi kalau dilihat dari muka-mukamu sih kayaknya kamu aman-aman aja, sehat-sehat, nggak ada muka-muka diare nih. Syukur Pak di sini. Ya syukur lah. Ada lagi Tegar selain BAB yang mau dibahas? Iya, ya. Ya. Kalau misalkan makan malam itu ada batas waktunya nggak Pak? Ya Dok. Biar makan malamnya nggak terlalu lama atau ada batasan waktu makan malam supaya soalnya kan ada dengar-dengar itu kalau makan di atas jam 8 atau di atas jam berapa itu kayak kurang baik begitu untuk pencernaan. Ini yang salah satu yang pengecek itu ya, yang jalan jam 3 subuh, bukan? Lah ini jalannya yang pagi-pagi nih. Makanya namanya Tegar. Sebenarnya sih kalau untuk orang yang tidak melakukan aktivitas subuh itu makan paling lama 3 jam sebelum dia tidur. Jadi kalau misalnya dia tidur jam 11, 10, 9, jam 8 atau jam 7 malam itu jadwal makan terakhirnya nih. Jangan makan di atas itu. Soalnya kalau misalnya makan terus 1 jam setelahnya langsung tidur, nah itu yang membuat masalah dalam orang gampang kena gampang kena GERD. Jadi kalau misalnya jam tidurnya disesuaikan lah dengan jam makannya. Jadi gitu Tegar, kamu tidur jam berapa? Iya. Misalkan hari Sabtu, kamu ngapel jam 2 pagi misalkan ya sama pacarmu ya. Berarti kamu ajak malam tuh jam 11 kamu makan sama pacarmu tuh. Udah paling mentok gitu. 3 jam sebelum ya Dok ya. Gitu. Supaya selesai dicerna baru tidur. Oh, oke Pak, begitu. Terima kasih. Kecuali kalau misalnya tidurnya cepat jam 9, berarti maju lagi. Tegar kayak begadangan orang ini. Lihat MU Pak, tergantung jadwal MU. Ya, berarti kamu ikutin jadwal MU lah. 2 kali 45 menit sebelum itu kamu boleh makan lah. Siap Pak. Oke. Ada lagi rekan-rekan? Satu lagi kali ya. Satu lagi pertanyaan. Assalamualaikum Dok. Waalaikumsalam. Iya. Waalaikumsalam, dengan siapa nih? Dengan Rehan Pak. Oh Rehan, iya Rehan. Silakan Rehan. Iya Pak. Jadi gini Dok, kan sebelumnya saya habis operasi usus buntu nih. Terus sebelum operasi usus buntu itu berat saya 70. Dan setelah operasi itu berat saya turun lagi Dok, jadi 50 Dok. Jadi pertanyaannya, serius turun nih? drastis Dok. 20 kilo ya? Ya, turun drastis Dok. Jadi selama setelah operasi itu saya menjaga pola makan 3 kali sehari dan naiknya cuma 1 kilo dalam seminggu Dok. Apakah ada rekomendasi makanan gitu supaya bisa lebih naiknya? Oh ya, ini yang sakit usus buntu itu ya? Iya betul, sakit usus buntu. Sebelumnya diagnosa dokter selain usus buntu ada diagnosa tambahan? Rehan? Tidak ada Dok. Cuma usus buntu tok? Iya Dok. Ada keluhan mah? Tidak ada Dok.
Berarti aman-aman ya pencernaan selain usus buntu itu? Ya aman dok, aman. Ya, sebenarnya untuk pemulihan pasca operasi itu yang paling bagus perlu diasup itu protein, tinggi protein. Protein tuh telur gitu ya dok? Telur, ikan, daging, ayam, dan lain-lain. Itu Oke. untuk memulihkan, ini kan kalau habis operasi, tubuh kan luka, kena sayatan, iya, pisau, iya, dan iya, lain-lain. Untuk memulihkan luka-luka di tubuh itu perlu protein. Nah, Oke. jadi kalau misalnya ini siapa? Rehan mau memulihkan badan itu harus menjaga asupan proteinnya. Usahakan asupan protein itu lebih dari normalnya. Misalnya dalam satu hari, berat badannya tadi berapa Rehan? 50. Ya. Berat badan 50 itu ada di sekitaran 1.500-an kalori. 1.200 sampai 1.500 kalori. Jadi 30% dari 1.500 itu anggaplah 500. ya 500 gram itu protein yang harus dikonsumsi dalam sehari. Protein itu bisa ikan, bisa ayam, atau telur. Jadi kalau misalnya mau memulihkan badan, tingkatkan di proteinnya. Jangan kalau pulang dari rumah sakit langsung Indomie. Langsung lebih banyak Sakti nasinya. banget Rehan. Enggak lah dia kayaknya. Jadi kalau misalnya mau memperbaiki sih, makanya orang habis sesar disarankan makan ikan gabus. Karena itu kan tinggi protein. Ikan gabus ya. Iya, orang habis sesar. Sama dengan orang operasi yang lain. Disarankan makanan yang tinggi protein dan nggak bikin enek. Kan biasanya habis operasi enek tuh. Iya. Oke. Jadi tingkatkan asupan protein kalau saya sarankan. Supaya berat badannya juga cepat naik. Protein itu selain daging-dagingan kayak tempe tahu itu masuk? Ya, protein itu protein nabati. Ya? Tapi yang paling mempercepat proses pemulihan protein hewani. Hewani ya. Okay. Cuman harus diperhatikan lagi proteinnya bukan dalam bentuk nugget, sosis dan lain-lain, bukan yang olahan. Bukan olahan ya, bakso apalagi ya. Iya. Jadi kalau misalnya Rehan mau berhitung nih, jadi kalau mau makan hitung tuh timbang berapa gram nih. Kan orang diet kan gitu. Kalau misalnya mau makan protein, ayamnya ditimbang. Ini cukup nggak untuk memenuhi protein hari ini? Udah Rehan, kamu tangkap aja ayam 3 ekor gitu. Ya Pak, siap. Ya. Enak kalau yang mau diet gitu. Bisa ikut programnya Rehan kayaknya Pak. Rehan, kamu udah coba itu belum? Yang disarankan dokter sebelumnya atau belum coba untuk Ikan yang gabus. coba makan ikan gabus? Udah Pak, udah. Ikan gabus udah ya? Udah Pak. Udah habis mancing kemarin Pak. Dapat ikan gabus, habis mancing. Maksudnya sering nggak? Jangan-jangan cuma sekali 2 kali itu yang nambahin berat sekilonya yang itu kali. Oke. Tapi lumayan 20 kilo dok. Ya. Aduh, saya juga ngeri juga 20. Mungkin sebelum operasi sudah mulai turun atau setelah operasi? Gimana? Sebelum operasi masih aman, Bu Dok. 70. Jadi setelah operasi itu sempat nggak makan selama seminggu, cuman cairan tok selama seminggu. Oh, itu yang Jadinya turun Dok. Oke. Perbaikan gizi. Ya. Tingkatkan proteinnya. Terus lemaknya harus lemak yang baik. Misalnya ada lemak baik kan, ada lemak jahat. Iya. Lemak baik itu contohnya kacang-kacangan, Oke. biji-bijian tapi yang sesuai takaran. Alpukat termasuk sumber lemak baik. Oke. Santan juga termasuk lemak yang baik. Cuman kalau misalnya berlebih juga bisa jadi ini. Jahat. Yang termasuk lemak jahat itu minyak goreng. Minyak goreng ya. Apalagi minyak goreng yang dipakainya sudah 10 kali. Oke. Itu lemak trans semua itu isinya. Oke, mantap. Oke, baik. Mungkin cukup. Ditanya Oh, PPKA PPKA satu belum. lah. Karena kerjanya di ruangan ber-AC. Nah, Nah, coba nih, mungkin salah satu lah bicara PPKA. Siapa yang mewakili? Firman mungkin atau siapa nih? Firman lagi perjalanan mungkin dia ke Jakarta. Oh, Jakarta ya. Oh ya, kalau misalnya tidak ada yang mewakili, pernah satu kasus ada karyawan datang dengan keluhan infeksi saluran kemih. Dia itu karyawan bank.
Dimana kan kalau Bang dingin, AC-nya dingin sekali. Nah, udara yang dingin, suhu yang terlalu rendah itu membuat kelembaban dalam tubuh kan jadi berkurang, kering ceritanya. Nah, seharusnya orang yang bekerja dalam lingkungan ber-AC ini harus minum banyak Minum untuk air putih ya. menjaga cairan. Ya, memang sih sebenarnya efek sampingnya ya buang air kecil terus, cuman untuk menjaga kelembaban tubuh supaya tidak dehidrasi ya minimal 2,8 sampai 3 liter dalam sehari harus diminum supaya menghindarkan juga dari penyakit-penyakit ISK. ISK itu infeksi saluran kemih. ya. Biasanya ada orang yang karena ISK-nya itu sudah terlalu lama, efeknya ke ginjal. Itu sih yang paling diperhatikan untuk orang-orang yang ada di ruangan ber-AC, apalagi pekerjaannya cuma duduk tok di depan komputer. Itu kan membuat kita malas gerak, jadi mungkin kalau misalnya kita mau gerak sedikit, misalnya kita duduk udah 2 jam, gerak minimal 10 menit saja udah memperbaiki postur kembali. Kalau misalnya terlalu lama kan bisa bikin sakit belakang juga. Low back pain namanya. Siap Dok, untuk yang ber-AC. PPKA, selain itu ada yang mau ditanya? Gak apa-apa, biasain nanya. Anda gak akan menjumpai culture pun kayak gini untuk di dunia kereta api ya. Jadi manfaatin ini, karena ini saya rasa lumayan luar biasa impactnya. Karena nanti kalau sudah masuk rumah sakit, nah baru tahu itu bahwa hal ini sangat-sangat bermanfaat. Ayo nanya, silakan nanya, mumpung ada waktu ini. Sekalian mau kasih ini ya, karena sekarang cuaca lagi ekstrim, tolong konsumsi vitamin ya, Dok, vitamin tambahan selain dari makanan yang bergizi, lemak, protein, karbo dan lain-lain, tambahkan vitamin. Minimal itu vitamin C dan vitamin B kompleks untuk menjaga imunitas tubuh. Jadi mau kerja di lapangan, mau kerja di dalam ruangan harus minum vitamin. Kalau saya sih sarannya sekarang. Karena tidak ada yang bisa menjamin orang yang di luar ruangan atau di dalam ruangan itu bisa terhindar dari virus atau tidak. Terima kasih sarannya Dok. Ini kalau tidak ada, ini kayaknya punya ini nih, acara sendiri-sendiri nih, kelihatannya nih. Oh iya, kalau boleh saya bertanya ya. Boleh. Ini setiap pekerja ada MCU setiap berapa bulan? Setahun sekali. Setahun sekali. Kalau misalnya ada pekerja yang ternyata kolesterolnya tinggi, gulanya tinggi dan lain-lain, itu penanganannya langsung mereka sendiri-sendiri atau ada dari perusahaan? Biasanya dari MCU itu nanti akan ada rujukan konsultasi ke dokter ya. Nah dari situ nanti kita biasanya ada sesi tanya jawab di dokternya, saran, kemudian setelah itu kedisiplinannya masing-masing. Gitu. Iya. Kenapa Dok, ada saran Dok? Biasanya kan MCU itu untuk pekerja yang punya aktivitas yang tinggi, mobilitasnya tinggi, biasanya disarankan 6 bulan sekali. Tapi bukan MCU yang lengkap. Minimal yang diperiksa itu kolesterol, gula darah, tekanan darah, dan biasanya saraf. Karena kebanyakan pasien-pasien yang mobilitas tinggi itu berujung ke penyakit saraf, kalau bukan saraf terjepit, sakit tulang belakang atau low back pain. Terus yang ketiga itu masalah yang tadi misalnya dan lain. Makanya kalau misalnya yang punya mobilitas tinggi biasanya sarannya sih lebih diperhatikan. Untuk setiap 6 bulan ya? Kalau misalnya karena ada beberapa perusahaan yang memang jadi itu yang dicek adalah biasanya kolesterol, motorik saraf ya. Kemudian juga tekanan darah dan lain sebagainya. Mungkin bisa kita agendakan juga ini Mas Andra, secara internal saja mungkin dengan adanya K3 kita bisa buatkan program itu tuh Mas Andra. Bisa Pak, bisa. Oke. Siap. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita akhiri
Pak Helmi, Pak Nanto, Pak Nasir dan rekan-rekan sekalian. Gitu ya, karena memang sudah lewat 10 menit ya. Oke, baik. Bu Dokter Nunu, terima kasih banyak untuk kehadirannya. Sama-sama. Saya mewakili CRI mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata kami yang kurang berkenan. Semoga Ibu selalu dalam keadaan sehat. Amin. Agar bisa menyehatkan seluruh masyarakat Indonesia. Dan selalu ingat juga tentang perkereta apian. Siapa tahu ingin mencoba, silakan dicoba kereta api di Sulawesi ini. Mungkin itu mewakili kawan-kawan kami mengucapkan terima kasih sekali lagi. Dan untuk rekan-rekan sekalian, dengan berakhirnya hari ini percakapan yang saya juga apresiasi untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditanyakan dan sudah terjawab dengan baik. Untuk kedepannya saya minta saran selain saran, kira-kira mau apa topik ke depan yang rekan-rekan sekalian ingin bahas secara bersama-sama di Obras Ceria ini. Jadi untuk itu ditunggu saran-saran dan masukannya. Dan dengan selesai ini saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan sekalian.